Kowe gulamu dhuwur ya Mas ya? Tinggi. Wis pirang tahun ini iki? Apa pirang sasi kowe kena diabetes? Wis setahun luwih. Setahun luwih. Saiki kira-kira piro gula? Kok saiki awakmu ya memang kuru, wis suwe ora ketemu awakmu kuru men. Ya Sikile pucet. turun 5 kilo lah. Turun 5 kilo Turun 5 kilo. selama kena diabetes. Lah iki wis obati apa? Obati Ya ke dokter ya. ya dokter jelas ngombe obat terus ini. Jadi kalau pagi minum apa lupa saya kecil obatnya. Terus kalau pagi 1 sebelum makan sama sesudah makan. Sama malam sudah makan. Dan 3 kali sehari. 3 kali obat gula. Mulai saiki Mas, ya kan? Biasanya yang sudah-sudah itu ini. Jadi orang kena gula, kena diabetes, kena gula, itu obatnya juga gula. Ya percaya nggak percaya. Tapi kalau orang dulu, zaman mbah-mbah saya dulu di kampung saya itu kalau orang kena gula itu suruh ngobatin pakai gula. Dicoba aja, siapa tahu ini, dan sudah banyak yang tak kasih tahu, alhamdulillah banyak yang berhasil. Tapi harus rutin. Memang obat kayak gini nih harus rutin. Rutinnya bagaimana, ya kan? Memang habisnya banyak, tapi kalau kita hemat habisnya sedikit. Sekarang gula sekilo berapa? Gula pasir sekitar 20.000 ya. Nah, 20.000 itu bisa untuk 5 hari. Sekilo itu untuk 5 hari. Tapi kita harus rajin, harus tertib kebersihannya. Bagaimana caranya? Jadi kita cari ember yang gede, ya. Yang gede kira-kira airnya tuh berapa ya? Kira-kira pokoknya segini lah, setengah betis. Itu buat ngerendam kaki. Jadi gula itu taruh di air, kalau bisa airnya direbus dulu, terus kasih gula, ntar anget-anget itu buat ngerendam kaki mau tidur sama bangun tidur. Pagi habis bola. Kalau sore mau tidur, entah malam entah, pokoknya sore mau tidur tuh direndam dulu kira-kira 1 jam. Suwe, ngantuk, memang ngantuk. Tapi itu untuk menurunkan gula. Insya Allah nanti lama-lama nggak minum obat, gula itu udah turun. Ini yang tak obatin di Bekasi ini, di dekat rumah sakit apa tuh Mekarsari. Itu kan udah tahunan juga diabetes. Dan kakinya ini udah hitam Mas. Iya. Kaki udah hitam sampai ke dengkul, hampir ke dengkul itu udah hitam pelan dan tebel. Telapak kakinya pun hitam. Nah ini selama 3 minggu itu tak suruh rendam. Tadinya udah lama sebenarnya tak suruh rendam gula tuh nggak percaya, nggak mau. Nah saya mijetnya aja kan kadang-kadang apa ya? Ya kayak geli karena apa? Tebel. Kaki tebel, senggol sakit. Gimana caranya? Kan? Tak suruh rendam gula nggak mau. Awalnya diolesin aja, diolesin gula, kan? Diolesin gula kok agak menguning dikit. Diolesin gula. Ya, agak menguning, anunya rontok tuh, hitam-hitamnya rontok dikit gitu kan. Tapi sedikit. Udah Bu, direndam aja pakai gula. Tapi rendamnya nggak mau tidur kan? Rendamnya semaunya. Kalau yang bagus tuh mau tidur. Kalau supaya gula tuh turun, mau tidur sama bangun tidur. Itu enggak semaunya. Kadang-kadang jam 9 siang, jam 8, kadang-kadang pagi. Enggak rutin. 3 minggu. Ini udah agak menguning. Ada videonya, tak video ini. Gambarnya. Udah ada. Telapak kaki ini udah enggak hitam. Telapak kakinya di sini udah agak menguning sedikit. Ada videonya ada. Nanti tak kasih tahu. Nah, coba Mas Amin coba direndam. Nah, kalau kenapa sekilo kok bisa 5 hari? Biasanya
gini mas, kalau buat ngerendam itu kan kotor, ngendep kan. Nah setelah ngendep itu nanti dituang ke panci, besok pakai lagi direbus lagi. Oh, endapannya dibuang. Endapannya dibuang. Oh, endapan apa itu? Biasanya kotoran biasanya ada kotoran. Direbus, nanti baru rendam lagi. Kalau udah anget-anget, jangan panas-panas cemplung. Ya, ini udah banyak, maksudnya udah banyak orang yang tak suruh rendam itu gula itu turun tanpa minum obat. Nah setelah lama-lama kan rendamnya bosen katanya, setengah jam aja. Ya udah terserah. Oh yang penting setiap mau tidur direndam satu kan, direndam terus. Alhamdulillah sampai sekarang yang tadinya insulin sudah nggak insulin. Cuman orangnya nggak kesini, kalau kesini tak kasih tahu. Mama tak kasih tahu juga nggak kenal, soalnya jauh dari sini. Mas Amin juga nggak kenal. Coba lah, dicoba. Nah kalau orang kena darah tinggi itu juga direndam pakai garam kakinya. Jadi kakinya itu direndam pakai garam, ya kira-kira setengah betis lah, syukur-syukur sampai sekedebel nggak masalah kan. Kalau garam, kalau darah tinggi itu garamnya bisa 3 kilo 3 kilo berendam, gula cepat turun, tensi itu cepat turun dan stabil. Kalau dengan darahnya rendah, darahnya maksudnya nggak tinggi gitu kan? ya bukan normal, rendah. Jam 8. Nah berarti kan gampang lah, Baik. kan punya madu. Iya. Jangan kasih madu pahit, hancur, tambah turun. Iya, betapa tuh. Nah kalau madu pahit tambah turun. Obatnya kalau tensi rendah, obatnya ini telur, madu asli, sama susu. Belum tahu caranya. Coba bikin sekali atau 2 kali. Sekali aja dulu. Nanti kalau sekali kok belum normal, 2 kali. 2 kali belum normal, 3 kali. 3 kali pasti udah normal. Insya Allah normal. Caranya madu asli 2 sendok, telur, bebek itu kuningannya saja, diaduk sampai kental. Kalau madunya bagus pasti kental. Digigit itu bisa telurnya, ya, gurih rasanya. Nah kalau sudah telur sama susu tadi diaduk lama sampai kental, tambah susu kental manis. Yang penting susunya yang putih, jangan susu coklat. Diaduk lagi, diaduk sampai benar-benar mateng, ya kan? Kayak bikin kue itu. Nah nanti dikasih air hangat, jangan air panas, air hangat. Ingat air hangat secukupnya untuk ngencerin supaya nanti kalau diminum tuh gampang. Nah diaduk lagi tuh, karena telur sama madu tadi, kalau telurnya bagus, kalau madunya bagus, madu asli itu telurnya kental, makanya diencerin pakai air, diaduk pakai air saja. Itu biasanya ada kayak pasir-pasir itu, karena gula karena madunya bagus lagi sama telurnya setengah matang. Ya, itu telur mentah ya, bukan? Telur mentah. Ya, jadi telur mentah karena pakai madu itu setengah matang, maksudnya gitu. Coba diminum sekali. Kalau ini kok tensi belum naik, besok minum lagi. Jangan sehari 2 kali nggak boleh. Nanti langsung lonjak. Biasanya itu obat bagus itu, obat Jawa. Orang Jawa dulu kalau obatin, tensinya rendah, itu obatnya. Jadi telur, susu, madu, atau madu, telur, susu. cuma rendahnya nggak rendah banget ya, 98 kan. Nah 98, maksudnya pernahnya 98. Iya, 98 per berapa gitu. Atasnya 98 itu. Nah itu udah rendah lah. Itu biasanya ternyata 70 apa. Iya. Nah itu bahaya itu. Jadi bahaya kayak gitu. Coba bikin itu sekali aja, nggak ganggu karena susu manis terus gulanya naik enggak. Gulanya diobatin dari bawah aja, dari kaki, direndam pakai air gula.
daripada penyakit itu kalau nggak diobati mas bahaya. Soalnya kalau tensi rendah hawanya ngantuk tapi tidur nggak pulas. Hawanya ngantuk, duduk sebentar aja kadang ngantuk. Saya dulu udah ngalamin waktu masih bujang, saya pernah ngalamin apa ya, tensi rendah itu. Obatnya ya itu tak bikinin telur sama madu, tado. Kalau di kampung kan madu asli, tinggal meres dari pinggir rumah. Nah, tak bikin, terus tak kasih susu, kasih air hangat, diminum, langsung enak. Padinya pusing di sini kayak mau copot. Saya masih ingat kalau tensi saya rendah itu di sini kayak mau copot. Mata ngantuk, males, sering diomelin. Males banget, ngarit kalau kenapa? Pusing mak. Nah, pusing tuh pakai obat warung. Kemudian ya, baru obat mari, kok kabur meneh. Tensi rendah itu penyakit bahaya sudah. Harus diobati gampang. Madu, kan di madu asli kan. Jadi dokter ini kan madu asli. Tapi karena nggak tahu cara-caranya ya, nggak bikin. Coba nggak bikin sekali aja. Nanti badan tuh enak, seger. Susu kental manis itu ya? Iya, susu kental manis, susu apa saja, yang penting yang putih, jangan yang coklat. Kalau coklat nggak bisa, kalau putih bisa. Nah, nanti minum sekali aja. Kalau sekali udah enak, ya udah nggak usah minum lagi. Kok kambuh lagi kapan? Minum lagi. Saya dulu gini ngobatin waktu saya masih tensi rendah, waktu masih bujang. Jadi sekarang minum, pusingnya hilang. Sebulan kambuh lagi, bikinin lagi. Nah, setahun kambuh lagi, tahun kambuh lagi, bikinin lagi. Ya, kira-kira 5 tahun kambuh lagi, pusing. Terus awalnya ngantuk, bikinin lagi. Sampai sekarang alhamdulillah udah sekitar 40 tahun enggak ya, 35 tahun lah. Orang waktu itu saya umurnya kira-kira ya belasan loh ya. Udah lama, udah 40-an tahun mungkin udah. Ini dokter nggak ngasih apa-apa itu darah rendah ini? Ya mau dikasih apa? Kalau tensi rendah kan obatnya susah mas kalau dari dokter. Darah tinggi malah ada ya? Ya kalau darah tinggi ada obatnya, ini kasih morfin. morfin obat apa? Kalau darah tinggi ada obatnya. Kalau darah rendah tuh biasanya suruh istirahat yang banyak, yang cukup, ya kan? Makannya yang enak, itu aja. Oh iya, makan kambing. Suruh makan daging kambing. Iya. Oh nggak sembuh, malah jadi penyakit kok kan daging kambing, ya kan? Tapi kalau dibikin obat itu sembuh. Ya, selamat mencoba, salam sehat. Insya Allah sembuh mas. Jadi kalau gulanya tinggi, direndam setengah betis. Jadi segini lah, segini ini direndam. Rendam pakai itu ya. Ada sih emang apa? Ember hitam. Yang bekas cat itu kan? Bukan ember hitam yang buat itu loh. Nggak gampang gitu. pecah. Enggak. Oh yang penting diinjek nggak pecah aja. Kalau ember-ember sekarang kan banyak kan pecah, diinjek. Nah itu cobain, kira-kira sebulan lah, coba bagaimana. Nanti reaksinya seperti apa. Biasanya nggak sampai sebulan, udah turun biasanya. Nggak sampai sebulan. Daripada ya Kalau ada yang nasihat itu malah ini turun drastis itu apa? Daun pepaya. kalau gula itu jangan sampai turun drastis. Yang penting bagaimana supaya pankreas itu hidup. Kalau pankreas hidup, ya kan, turun sedikit-sedikit, tuh pankreas lama-lama hidup. Lah kalau direndam itu, nanti itu ibarat disedot mas. Contoh gambarannya seperti ini, ikan asin. Ikan asin itu asinnya kayak apa? Coba direndam pakai garam. Nanti diangkat, ikan asin itu jadi tawar. Oh iya. Sama, Mas Amin ada
diabetes, ada gula, nanti direndam tiap pagi sore ya enggak, kalau pagi habis subuh atau sudah jam 7 jam 8 nggak apa-apa kalau pagi, tapi kalau mau tidur langsung direndam itu. Gambarnya seperti itu sebenarnya, seperti ikan asin direndam pakai air garam, itu akan tawar ya, itu kesedot. Karena apa? Titik balik penyakit semua itu sebenarnya di kaki. Maka penuaan orang cepat tua itu di kaki. Iya, tambah kecil kayak Di kaki ini kakinya udah mulai kurus kan? Ya, dulu kan gemuk, sekarang udah mulai kakinya kok kecil banget, lama nggak ketemu kayak gini. Tapi insya Allah sehat, sehat. Nanti semangat lagi. Cobain, ya. Ini saudara saya bikin konten bukan mengada-ada. Ini memang ini saudara kan lama nggak ketemu nih. Tahu-tahu sakit, nganteri madu sebenarnya ke sini. Nganteri madu asli, tapi punya madu nggak tahu buat tensi rendah. Ya, tensi rendah tuh obatnya itu madu, telur, susu. Telurnya telur bebek aja. Sebenarnya telur kampung bisa, tapi sekarang telur kampung cari susah. Ya, orang jual keliling-keliling itu bukan telur kampung itu, bohong ya. orang apa sih? Telur negeri. Yang yang kecil-kecil. Telur negeri yang sekilo 22 itu dicuci. Cuci terus. Dicuci seperti telur kampung. Saya udah ngecek soalnya, ngecek yang jualan kayak gitu. Apa benar Mbak? Kok tiap hari telurnya banyak, belinya di mana? Coba. Nah, saya suruh main ke rumah. Ini Pak D, ayamnya di sini. Masya Allah Mbak. Nah orang cari duit Pak D. Kita cari ayam kampung yang asli di mana sekarang di kota kayak gini? Nggak ada, tukang jamu. Nah ini persis kayak telur ayam kampung, ada yang kayak coklat, ada yang putih. Nah itu diobatin, ada obatnya. Tapi ya saya nggak nyalain, udah biarin aja. Mau diapain? Orang tuh profesinya mereka begitu. Cuma saya sekedar tahu aja. Waktu saya dulu di Pisang. Nah, makanya saya pengalaman. Oh telur ayam kampung. Makanya kalau bikin obat saya bikin telur bebek. Telur bebek pun yang kuningannya itu merah. Telur bebek itu ada yang kuningannya kuning, ada yang kuningannya merah. Nah yang kuningannya kuning itu biasanya makan lepon. Kalau yang merah makanannya biasanya dumbar. Sebagian dumbar ya kasih pot, tapi banyak kan dumbar. Ya salam sehat, mudah-mudahan sehat Mas. Caranya direndam ya kan, pakai gula untuk menghilangkan gulanya. Yakin aja insya Allah sembuh. Terus untuk tensi rendah yaitu telur, madu, susu, pakai air hangat sedikit buat ngencerin, nanti diminum bismillah saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah jasa kalau hero. Amin.